Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat tani, salam petani muda. Jumpa lagi dengan saya Ansor Zulo Channel, dimana channel ini selalu setia membahas seputar pertanian. Nah, baik sahabat tani semuanya, di dalam kesempatan video kali ini saya menginformasikan dan mau ngebahas bagaimanakah cara fermentasi sekam padi yang baik dan benar. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan fermentasi, perlu kita ketahui di belakang saya ini sudah saya siapkan sekam padi 1 sak dan nantinya akan saya fermentasi. Nah, perlu kita ketahui di dalam sekam padi ini banyak kandungannya untuk proses penggemburan pada tanah maupun tanaman-tanaman hias. Nah, sekam padi ini mudah ditemukan di sekitar kita, banyak di selepan-selepan. Untuk limbah-limbahnya bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk keperluan pemupukan dasar maupun untuk proses penggemburan pada tanah, baik tanah untuk tanaman sayur-sayuran maupun tanah untuk tanaman hias. Nah, bagaimana kelanjutannya? Tetap stay tune di channel saya, berikut kami berikan informasinya. Nah, baik sahabat tani semuanya, langsung saja untuk menuju ke pembahasan. Yang pertama kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini bahan yang utama adalah sekam padi yang sudah saya ambil dari limbah selepan-selepan yang terdekat saya. Banyak sekali untuk didapatkan dan sangat mudah untuk didapatkan. Nah, ini dan juga ada seng untuk bawahnya, untuk lemberan bawahnya agar tidak moncar-mancir. Dan tak lupa untuk bahan fermentasinya. Di sini saya menggunakan bahan M4, di mana kandungan M4 ini bagus sekali untuk proses fermentasi, efektif mikroorganisme. Untuk bakteri fermentasi ini adalah bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Nah, ini tidak asing lagi untuk kalangan pertanian, banyak sekali untuk dimanfaatkan. Dan tentunya bahan mikroorganisme ini perlu untuk zat makanan agar bakteri-bakteri yang ada di M4 ini benar-benar aktif dan benar-benar hidup. Nah, di sini saya sudah menyiapkan moles untuk bahan makanannya, di mana bahan moles ini saya gunakan untuk tetes tebu, dan Anda juga bisa menggunakan gula pasir maupun gula merah bisa juga. Nah, ini saya menggunakan tetes tebu untuk bahan makanan bakteri M4 tersebut. Nah, di sini saya juga menyiapkan air secukupnya untuk proses fermentasinya nanti, dan juga alat penyemprot untuk menyemprotkan bahan-bahan ini ke dalam sekam padi. Nah, langsung saja untuk proses pencampurannya. Nah, baik sahabat tani, langsung saja kita ke proses pencampuran bahan-bahan fermentasi ini. Yang pertama di sini saya menggunakan bakteri M4 ini atau mikroorganisme dengan takaran 2 tutup botol ini cukup. Kita takar 2 botol, 2 tutup botol ini cukup. Dan selanjutnya kita masukkan bahan makanan atau moles dari tetes tebu. Di sini juga kita masukkan 2 tetes tebu atau 2 tutup botol ini. Nah, ini airnya yang saya pakai ini 1 liter dengan takaran 2 tutup M4 dan 2 tutup botol moles atau tetes tebu ini sudah cukup. Nah, langkah selanjutnya kita larutkan langsung saja kita aduk atau kita campurkan bahan-bahan yang sudah kita campurkan ini. Nah, ini nanti setelah kita aduk seperti ini, baiknya kita tunggu 10 menit hingga 15 menit agar kandungan-kandungan yang ada di dalamnya benar-benar mencampur dan benar-benar bereaksi terlebih dahulu, sehingga ketika kita lakukan pengaplikasian terhadap sekam padi atau kita lakukan fermentasi, bahan ini benar-benar aktif. Nah, baik sahabat tani, langsung saja untuk bahan sekam padinya kita tumpahkan atau kita taruh di atas seng yang sudah saya siapkan tersebut. Nah, fungsi daripada seng tersebut juga seperti ini. Jadi biar sekam padi itu tidak berserakan kemana-mana untuk proses fermentasinya nanti. Kita jareng seperti ini, kita ratakan.
Nah, baik sahabat tani, selanjutnya saya di sini menggunakan botol penyemprot mini seperti ini untuk proses pengaplikasiannya. Jadi bahan-bahan fermentasi tersebut kita taruh di bahan botol untuk spray penyemprotan nantinya untuk proses pengaplikasiannya. Nah, baik sahabat, ini langsung saja untuk bahan-bahan sudah siap. Nah, di sini saya menggunakan alat penyemprot mini seperti ini untuk proses pengaplikasian bahan fermentasi ini terhadap sekam padi ini yang sudah saya siapkan. Nah, ini bagaimana caranya? Tetap stay tune di channel saya. Berikut kami berikan informasinya. Nah, baik sahabat tani, langsung saja kita ke proses pengaplikasian bahan-bahan fermentasi tersebut ke dalam sekam padi yang akan kita fermentasi. Jadi caranya mudah sekali sahabat tani, kita semprotkan pakai sprayer yang sudah saya siapkan. Di sini saya menggunakan sprayer yang kecil, menggunakan botol. Nah, Anda juga bisa menggunakan sprayer yang lainnya. Saya cukup menggunakan sprayer yang kecil, sudah cukup untuk kapasitas sedikit atau skala sedikit. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita semprotkan terus secara merata, benar-benar merata sahabat tani. Setelah kita semprotkan secara merata, kita pelan-pelan kita balik sekam padi tersebut, kita semprotkan kembali, begitu pula seterusnya. Jadi kita semprot, kita balik, kita semprot, kita balik, sehingga bahan fermentasi tersebut benar-benar merata ke semua bagian sekam padi untuk menghasilkan fermentasi sekam padi yang bagus dan baik tentunya. Nah, baik sahabat tani semuanya. Langkah selanjutnya di sini saya masukkan ke dalam sak yang sudah saya siapkan dan saya akan lakukan proses fermentasi. Saya lakukan proses fermentasi ini minimal 21 hari atau 3 minggu sudah cukup. Nanti sudah bisa kita gunakan. Nah, video saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam petani muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.